Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang dakwah Rasulullah di Makkah. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Masrurah dari 10A nomor absen 14. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang keadaan masyarakat Makkah sebelum datangnya Islam. Masyarakat Makkah dikenal dengan masyarakat jahiliyah. Jahiliyah yang berarti bodoh, bukan bodoh dalam ilmu pengetahuan, tapi dalam mengenal ketuhanan. Mereka senang berbuat dosa, seperti membunuh bayi perempuan yang baru lahir, dikarenakan bayi perempuan dianggap aib karena tidak bisa mengikuti perang. Dan latar belakang dakwah Rasulullah di Mekah. Muhammad SAW adalah nabi terakhir dan merupakan Rasul Ulul Asmi. Sekitar tahun 570 Masehi, Mekah sebuah kota yang sangat terkenal di antara kota-kota di negeri Arab. Kota ini dilalui jalur perdagangan yang ramai, menghubungkan Yaman dan di selatan dan Syria di utara. Dengan adanya Ka'bah di tengah kota, menjadi pusat keagamaan Arab. Dan ada pula strategi dakwah Rasulullah. Dan Rasulullah menggunakan strategi dua, yaitu 1. Dakwah secara bersembunyi-sembunyi agar tidak menimbulkan kecurigaan dari kaum Quraisy. Nabi SAW menyampaikan beberapa ajaran, yaitu yang ke-1, keesaan Tuhan. Yang kedua, penghapusan patung-patung atau berhala yang disembah kaum Quraisy. Yang ketiga, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Yang dimaksud dakwah secara terang-terangan, sebelum mengumpulkan orang-orang dari Bani Al-Muttalib dan Bani Abdi Manaf yang sekitar yang datang menemui dakwah Rasulullah sekitar 45 orang. Pada kesempatan lain, Nabi Muhammad SAW mengundang mereka untuk kedua kalinya. Saat itulah beliau bersikap lebih mantap dan bersabda, "Segala puji bagi Allah dan Allah memujinya, memohon pertolongan, percaya dan tawakal." Dan ada pula cara meneladani dakwah Rasulullah di Makkah. Yang ke-1, selalu percaya akan hadirnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saling tolong menolong dalam kebaikan dan kebenaran. Yang ketiga, senantiasa menjalin ukhuwah atau persaudaraan. Yang keempat, kerja keras, cerdas, dan bersungguh-sungguh dalam berusaha. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh keberhasilan dakwah Rasulullah sampai saat ini. Yang ke-1, di bagian akidah. Masyarakat jahiliyah dulu tak menyembah Allah, tapi setelah usaha keras Nabi, semua orang taat kepada Allah. Yang kedua, di bagian hukum. Orang-orang jahiliyah dulu suka menindas orang-orang kecil dan orang-orang lemah. Dan dengan usaha Rasulullah SAW, orang-orang jahiliyah taat kepada hukum. Yang ketiga, akhlak dan moral. Masyarakat di Mekah masih bersikap biadab dan melakukan larangan Allah seperti berjudi, mabuk-mabukan, dan berzina. Tapi berkat perjuangan Rasulullah SAW,
Mulai saat ini, semua orang menjadi orang-orang yang berakhlak baik dan tidak minum minuman dan tidak berjudi dan tidak berzina lagi. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata dari saya yang tidak disengaja maupun disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.